membahas tema yang sangat menarik. Tema yang sering kali dilupakan oleh kita. Padahal ini berdampak sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, para bunda, terutama para bunda yang karena setiap hari bertemu dengan anak-anak, ya, maka tema yang ingin saya bahas kali ini, bahayanya dehidrasi. Apa dehidrasi itu? Ya, kekurangan air di dalam tubuh kita. Saya arahkan kekurangan air dalam tubuh itu kepada anak usia dini. Karena anak usia dini sedang tumbuh pesat, ya, kecerdasannya. Maka kita lihat aktivitas setiap hari anak-anak usia dini, baik di rumah maupun di sekolah, nampak jelas mereka tidak pernah berhenti, terus bergerak. Apalagi ada mainan yang menyenangkan, ya. Tapi harus diingat, masukkan air putih kepada anak-anak harus tepat. Jangan sekali-kali kekurangan atau dehidrasi. Ini dampaknya sangat buruk sekali. Bahkan baru-baru ini terungkap ada seorang yang dia rajin berolahraga, tetapi nampaknya dia lupa atau memang merasa badannya segar. Rupanya yang terjadi adalah kekurangan cairan di dalam tubuhnya, sehingga yang terjadi dia meninggal. Ini yang harus kita hindari, ya. Oleh karena itu ada dampak yang sangat berbahaya dehidrasi kepada anak usia dini. Ini perlu saya ingatkan kepada orang tua, karena seringkali yang terjadi dibawa oleh anak ke kelas. Ketika saya mengecek tasnya, ada yang membawa air yang manis, kemudian juga memberi cemilan-cemilan, ya, atau minuman-minuman yang cenderung manis, karena memang anak-anak suka sekali kepada minuman yang manis, ya. Tetapi sekarang ini harus sama-sama kita menjaga agar anak usia dini jangan sampai kekurangan air di dalam tubuhnya. Kenapa yang terjadi? Ada beberapa dampak yang sangat berbahaya. Ini saya mengutip dari berbagai rangkaian buku dan majalah dampak berbahaya dehidrasi kepada anak usia dini. Dan memang ini telah disurvei, ya, kepada 100 orang, ya, ditujukan kepada remaja. Bagaimana mereka melakukan minum setiap hari. Apa yang terjadi dalam penelitian itu, ya. Dari 100 orang, sebagian besar, kebanyakan melalaikan minum air putih. Sehingga apa yang terjadi? Banyak remaja sekarang ini rentan terhadap penyakit. Kenapa? Asupan air putih ke dalam tubuhnya sangat kurang. Sehingga yang terjadi tentu akan merusak kepada metabolisme tubuh kita, ya. Air di dalam tubuh kita itu harus terpenuhi secara maksimal. Kenapa? Di dalam tubuh kita ini semuanya dialiri dengan air, ya. Darah juga kalau kekurangan air ini berdampak berbahaya, ya. Oleh karena itulah, kalau diumpamakan sebuah kendaraan, ya,
kekurangan oli, ya, atau juga kekurangan bensin, apa yang terjadi? Tentu kendaraan itu tidak akan bisa berjalan baik. Apalagi kalau olinya, ya, tidak diganti-ganti, otomatis kendaraan itu pun akan cepat rusak. Jadi perumpamannya seperti itu. Maka kalau anak usia dini kekurangan air putih di dalam tubuhnya, ada dampak yang berbahaya. Ini menurut penelitian, yang pertama adalah otak mengecil. Karena apa? Air itu sangat penting sekali di dalam otak. Coba kita renungkan, ya. Kalau kekurangan air, otomatis kecerdasan anak pun akan menurun. Maka ini harus diperhatikan, ya. Ketika anak banyak bergerak di rumah, ketika anak banyak berlari-lari, ketika mengeluarkan keringat, segera siapkan air agar dia minum. Karena untuk mengganti, ya, cairan yang keluar dari tubuhnya. Ini yang sangat penting. Bahkan penelitian membuktikan, ketika anak banyak bergerak, dia tidak sempat diberi air minum, apa yang terjadi? Langsung daya ingatnya hilang. Bahkan ketika belajar, tidak akan konsentrasi. Inilah yang pertama, otak mengecil. Kecerdasan anak akan menurun. Maka jangan disepelekan masalah air putih ini, ya. Yang kedua, kurang 2% hilang ingat, ya. Karena itu dalam otak ini harus terpenuhi air yang sesuai masukan anak, ya. Tanpa tepat, ini berdampak berbahaya sekali, ya. Akan berakibat, tadi saya katakan, kecerdasan yang menurun, ya. Maka air putih harus ada dan harus diberikan kepada anak usia dini setiap hari, ya. Bagaimana kalau kencingnya banyak? Itu lebih bagus. Kenapa? Berarti ada metabolisme di dalam tubuh. Karena ingat, air ini adalah transmisi kepada seluruh jaringan di dalam tubuh kita. Nah, ini yang ketiga, ya. Jadi air itu ada apa? Transmisi kepada saraf kita. Kalau kekurangan, dehidrasi, akan terganggu saraf kita, ya. Makanya penting sekali anak usia dini harus banyak minum air putih. Jangan dibiasakan para bunda minum-minum yang tidak tepat, ya. Apalagi minuman yang banyak manisnya. Apalagi diberikan manisan-manisan yang memang anak sangat menyukai, ya. Justru manisan-manisan ini sebenarnya dampaknya sangat berbahaya. Maka itu memang anak usia ini perlu perhatian yang sangat serius sekali, ya. Ini yang berbahaya, transmisi saraf terganggu. Kan saraf tubuh kita ini semuanya ini terdiri dari saraf-saraf, ya. Dan sangat rumit sekali kalau berbicara saraf yang ada di dalam tubuh. Kan saraf berkaitan juga dengan otak. Otak ini yang terus menjadi monitor terhadap aktivitas yang kita lakukan. Ya itulah. Kemudian yang keempat, ini bahaya dehidrasi menyerang kepada sel-sel tubuh. Ya otomatis, karena kekurangan air putih di dalam tubuhnya, tentu ini berdampak bahaya kepada sel-sel tubuhnya, ya. Berbahaya kepada tulangnya, berbahaya kepada jantungnya, kepada hatinya. Ini yang harus dihindari oleh para ibu-ibu, karena kita yang harus segera memberikan bimbingan kepada anak untuk dia bisa minum air putih setiap hari. Kemudian yang kelima, metabolisme terganggu. Kan di dalam tubuh kita ini, kalau kita tafakuri dan renungkan, Masya Allah, begitu rumitnya, ya.
Tetapi kalau kekurangan air putih di dalam tubuh anak usia dini, ini yang sangat dikhawatirkan, anak akan mengalami permasalahan dengan penyakit. Coba aja renungkan, ya. Satu air yang tidak masuk ke dalam tubuhnya, kemudian air itu habis, dia tidak segera meminum kembali, otomatis, ya, tubuh kita ini butuh air setiap hari. Maka kalau kekurangan air putih, ini yang berulang kali saya ingatkan akan berdampak berbahaya. Dan yang terakhir adalah kerusakan organ tubuh. Air yang tidak masuk ke dalam tubuh kita karena malas untuk meminumnya, ini akan terjadi kerusakan organ tubuh. Dan kalau kerusakan organ tubuh, penyakit pun dengan mudah akan datang. Dan rentan anak usia dini itu terhadap penyakit. Maka yang terpenting bagaimana kita mencegah agar jangan sampai anak kita terkena dehidrasi, kekurangan minuman di dalam tubuh. Dan para ahli telah sepakat menguraikan akan dampak bahayanya minum kekurangan di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, ya, ada baiknya setiap hari, ya, apalagi kalau sudah usia lanjut, ya, apalagi kalau ibu-ibu yang banyak aktivitasnya. Jadi tidak hanya kepada anak usia dini, tetapi kita pun ayo sama-sama saling mengingatkan, saling memperhatikan, karena dampaknya ternyata dari kekurangan air minum di dalam tubuh kita merembet kepada penyakit-penyakit yang